Nih, kayak gini di lapangan tuh. Nah, ini kan ada plastiknya gini ya. Plastiknya tuh gini. Bayangin ya. Nah, plastiknya tuh gini. Panjang, iya panjang sampai sini lah. Nah, ini plastik. Ini diibaratkan plastik nih. Ya. Nah, ya kalau ininya dibuka. Nah, nanti kelihatan lubangnya ini. Disinilah kita akan memasukkan infusannya ini. Ya, sok siapa yang mau ngeiniin? Kalau ininya buat apa, Bu? Itu tadi untuk ngebuang yang plasmanya. Dibuang, tapi bukan sama kita, sama analis. Nah, itunya nanti dicabut ya, Bu? ini digunting. Oh iya. Ini sesudah itu, sesudah kebuang ya, kemudian diikat kencang, terus udah gitu digunting, ya, biar nggak keluar. Ya, kalau kita akan memasukkan yang WB, itu kan belum kecampur, kadang-kadang belum kecampur ya. Yang tadi kata saya, misah kayak air kopi, berarti harus diaduk dulu. Kalau ini nggak bisa diaduk, berarti kita kocok 2 kali. Ya, kalau WB. Ya. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah jangan lupa ini ada etiket. Ya. Ada di sini etiketnya golongan darahnya apa, resusnya apa. Ini harus disamakan pada saat kita identifikasi pasien. Ya. Kemudian ada kartu untuk transfusi darah. Kartu itu isinya nama pasien, ya, ruangan dan sebagainya, sama golongan darah pasien. Golongan darah pasien di kartu itu kita samakan dengan etiket yang ada di sini. Di sini pasti ada etiket minimal golongan darah yang di kantong ini apa gitu. Ya. Nah, kalau ini sama berarti ini awalnya terpasang ini dulu ya. Iya. Kemudian sama ya, kalian pakai handscoon dan sebagainya kita siapkan dulu. Berarti ini harus kita ganti dengan Transfusi set. Ya. Oke. Karena nggak boleh. Nah, kalau seperti ini, apa yang harus dilakukan? Sekarang itu transfusi set itu sekali pakai ya. Jadi begitu sudah satu siklus, berapa kantong yang dimasukin dalam satu waktu, udah gitu transfusinya langsung dibuang. Ya, tapi di RSUD belum. Ya, sehingga soalnya bisa 2. Itu lagi. Ini di video biasa apa di WA? Video biasa ya tadi. Kamera. Yang udah pakai transfusi. Nah, kalau Anda kayak di silabus, di modul ya, ada pakai Y. Ya, selangnya pakai selang Y. Selang Y itu udah nggak ada. Kalaupun ada, ini pakai 3-way. Kalau misal posisinya seperti ini, Anda ingat ini kalau 3-way seperti ini berarti mana yang di stop ini? Yang sana, ya. Kalau seperti ini berarti tergantung ininya aja kan? Iya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau misal pakai 3-way, ya, Anda bisa ini jangan diganti, ya. Kemudian Anda langsung ke sini. Sama ya. Ini dibuka dulu. Kemudian kita masukannya juga biasa. Sama seperti infus, cuman beda ini kantong darah. Beda selangnya saja. Nah,
Sesudah Anda identifikasi pasien, dicocokkan. Jangan lupa sama seperti kalau kita nginfus ya. Oke. Kemudian ini disimpan di sini. Kalau Anda pakai three-way ya. Ya. Nah, sesudah siap, kemudian Anda alirkan dulu nih NaCl-nya. Ya. Sesudah dialirkan NaCl, berapa cc? Yang penting mah ngalir dulu, ada masuk ke dalam ya. 50 nggak apa-apa, 30 nggak apa-apa. Ya. Nah, sesudah itu kalian langsung masukkan yang darahnya. Ya. Tetesannya tergantung. Nanti ya. Nanti tinggal ditanyain habis dalam berapa lama. Atau berapa tetesannya, Dok, gitu kan. Ya. Nah, yang harus diperhatikan sebelum dimasukkan ya, selain identifikasi nama dan sebagainya gitu ya, yang harus diidentifikasi adalah pasiennya febris enggak, ya, hemodinamiknya stabil, enggak harus juga, karena kadang-kadang pada pasien yang shock hipovolemik karena perdarahan ya, justru obatnya dimasukin ini ya. Biasanya febris enggak. Ya. Kalau febris biasanya akan dikasih obat dulu ya, atau akan diistirahatkan dulu. Ya. Tetapi kalau enggak febris berarti dimasukkan, yang harus diperhatikan adalah tanda-tanda vital pasien ya. Begitu dimasukkan, ini kalian harus observasi ketat. Ya, observasi ketatnya tiap berapa lama? Tiap 15 menit. Diukur tanda-tanda vitalnya dan keluhan pasien. Begitu dimasukkan kita lihat ada kenaikan suhu enggak? Atau pasiennya ngeluh enggak? Ngeluhnya apa? Kok jadi gatal ya? Kemudian ada kemerahan ya, purpura, bentol-bentol. Nah, kalau seperti itu langsung stop ya. Kemudian di loading dulu. Di loading, dimasukin NaCl dulu. Ya, mainnya di sini. Berarti ya, hati-hati. Tapi ini langsung stop, kemudian laporkan. Ya, laporkan ke dokternya. Dok, ini ada reaksi sesudah dimasukkan transfusi. Apa yang harus dilakukan? Di stop enggak gitu. Ya. Itu yang harus diperhatikan. Kalau misal tidak ada reaksi sesudah observasi tiap 15 menit, ini sudah habis ya. Jangan lupa sesudah habis kemudian ini kita loading NaCl, dibersihkan dengan NaCl. Ya, 50 cc juga sama, 30 sampai 50 cc. Ya. Nah, sesudah itu, sesudah NaCl masuk, dikembalikan lagi ke acara infus sebelumnya. Misal sebelumnya pakai dextrose, ya udah pakai dextrose. Ya, kalau sudah itu. Nah, ini yang kosong dengan ininya langsung dibuang. Ya. Kalau memang metodenya seperti gitu, karena memang kalau di rumah sakit lain itu sudah satu, ya. Tapi kalau misal belum, udah satu siklus langsung buang. Tapi kalau memang belum, berarti kita hanya pakai satu line ini, ya. Sebelumnya pakai NaCl, kemudian pakai transfusi, sesudah itu kemudian ini kita cabut ya, kemudian kita sambungkan ke sini
ke NaCl. Misal pakai satu len ya, ini ya. Nih. Sama kapas alkohol, kemudian nah ini yang kadang-kadang terjadi pada saat Anda memasukkan ini, Anda lupa nekannya terlalu keras dari sini. Ini kan bekas darah ya. Jadi ketika ke sini diketekan gitu ke megangnya. Jadi keluar ke sini sehingga di sininya tuh kemerahan. Ya. Itu. Sehingga kalau menggantinya jangan sampai neken ininya biar nggak masuk ke dalam. Ya. Kemudian sesudah seperti ini kita nggak dibuang, dimasukkan ini. Ya, dimasukkan ke pasiennya sampai bersih, yaitu tadi sampai 50 cc. Ya. Nah, permasalahan yang terjadi kalau misal hanya pakai satu, kemarin pakainya satu len berarti ya. Satu. Nah, sesudah itu NaCl terus atau diganti? NaCl. Pakai ini yang sama. Iya. Lihat. Di jaringnya itu ada stolsel. Iya, darah-darah yang menggumpal. Iya. Nah, ini permasalahannya. Ya, belum lagi di sini mungkin stolselnya ini akhirnya lepas gitu. Iya. Akhirnya masuk ke sana. Iya. Ya. Nah, itu permasalahan yang terjadi. Ya, kalau satu line dan itu diteruskan untuk nginfus gitu. Ya. Kalaupun mau sesudah bersih, sesudah 50, kemudian ininya dibuang. Ya, dibuang ganti lagi sama infus biasa. Infuset biasa. Ya. Itu. Nah, yang terakhir jangan lupa dokumentasikan. Apa yang didokumentasikan? Nama, identitas pasien. Identitas kita kan ngedokumentasiinnya di medrek pasien ya. Oh, iya. Udah ada identitas. Tanggal, Tanggal, waktu, kemudian jenis yang diberikan tadi PRC, WB. atau apa gitu ya. Kemudian berapa cc ya yang diberikan. Kemudian jangan lupa reaksi pasien sebelum dan Sesudah respon. ya. Kemudian tanggal selesainya berapa? Ya, itu nama kita sama tanda tangan. Satu lagi, darah itu biasanya dalam kondisi dingin tuh, karena kan di kulkas. Iya. Ya, gimana Bu? Biar tidak terlalu ekstrim sama suhu tubuh. Begitu darah datang, ya, kalian ngambilnya jangan misal 2 jam sebelum pemberian. Nanti dikasihinnya jam 10 ya. Jam 9 kalian sudah ngambil, kemudian digantungkan dulu biar dia hangatnya karena suhu ruangan. lingkungan. Ya. Ketika dingin dikit nggak masalah. Asal digantungkan dulu ini. Kalau WB PRC. Tetapi kalau trombosit dan kriopresipitat ya, itu kondisinya harus beku. Nah, apa yang dilakukan? Kan nggak bisa beku ditetesinnya, harus dicairkan. Bagaimana dicairkannya? Jangan menggunakan air panas. Digodok. Ya, direndam kan? Berarti harus direndam. Direndamnya jangan pakai air panas. Air biasa. Ya, sehingga itu tadi. Kecuali yang sito ya. Kalau pasien yang nggak sito, di-prepare dulu pada saat ngambil darah ke bank darah. Ya, tadi misal dimasukinnya jam 10, jam 9 sudah kita ambil. Ya. Tapi jangan terlalu lama juga karena nanti jadi lisis. Ya. Oke, itu mungkin. Ya. Jadi kalau yang